Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Petrina Valda Maheswari dari NIM G0024224 dari kelompok B3 dan blok 2.1. Jadi di sini saya akan mengerjakan inhal anatomi blok 2.2. Jadi langsung aja untuk penjelasan itu kita bakalan membahas tentang mediastinum. Nah, jadi mediastinum itu terdiri dari skeleton torakis. Nah, di situ tuh ada dapat dilihat itu adalah cavum thorax dan cavitas thoracis, itu adalah ruangan yang di dalam toraks. Nah, selanjutnya itu adalah apertura thoracica superior, itu adalah pintunya. Itu yang hijau-hijau itu adalah pintu masuk rongga dari dada ke superior. Nah, selanjutnya yang merah-merah itu adalah apertura thoracica inferior atau pintu masuk rongga dada ke inferior. Nah, selanjutnya kita bakal membahas manubrium sterni. Jadi manubrium sterni ini dia tuh adalah kepalanya gitu. Nah, di situ tuh ada namanya yang kayak lakukan itu adalah incisura clavicularis, terus ada incisura jugularis, terus ada incisura costalis prima itu, terus ada juga yang dia tuh incisura costalis prima, dia tuh adalah yang melekatnya cartilago costalis 1. Terus ada incisura costalis secunda, itu setengah lekungan saja, dia tuh melekatnya adalah di cartilago costalis 2. Nah, selanjutnya adalah corpus sterni. Nah, corpus sterni ini dia tuh adalah badannya. Nah, itu tuh terdiri dari apa aja sih? Nah, badannya itu terdiri dari planum sternali, itu yang ventral. Kalau yang dorsal itu adalah bagian dari facies posterior, itu yang lekungan-lekungan halus. Nah, selanjutnya itu adalah plexus yang bagian bawahnya kayak ekornya itu, dia tuh adalah plexus kyphoideus. Itu dulu adalah fossa epigastrica atau pit of the stomach. Terus itu ada symphanis dan hypodernalis, dan angulus intraternalis itu adalah angulus subcostalis. Nah, selanjutnya itu adalah os costa. Nah, jadi bangunan penting yang ada di os costales itu adalah caput costae, terus ada column, terus ada tuberculum costae, terus ada corpus costae, ada angulus costae. Nah, selanjutnya adalah cartilago costalis. Ini kita selanjutnya bahas ke ciri khusus dari costa. Nah, kalau yang tipikal itu adalah costa ada apa aja, terus ada costa atipikal itu ada costa 1, 2, 3, 5 gitu. Nah, selanjutnya kita bahas, nah bisa dilihat yang ciri khusus dari costae itu dia lebih melengkung. Nah, kita selanjutnya bakal membahas tentang costae 1. Oke, jadi bakal membahas tentang costae 1. Costae 1 sendiri dia tuh lebih pendek, terus lebih pipih, terus lebar, terus lebih melengkung, terus di antara costae lainnya. Nah, terus tidak ada kristal capiculus costae kristal, terus ada culcus arteria subclavige, terus dilewati ada subclavia, terus ada tuberculum musculis laken anterior, terus ada culcus vena subclavicula. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang costae 2. Nah, itu kalau costae 2 itu dia panjangnya 2 kali lipat dari costae 1. Itu bisa dilihat tuh kayak pisang. Terus kristal capitulus coscae itu membagi facies articularis capitis coscae menjadi 2. Nah, di facies externa corpus terdapat tuberositas adalah musculus serrati anterior digitalis pertama, kedua, dan musculus serratus anterior. Nah, selanjutnya untuk costae 5 itu adalah hanya memiliki satu facies articularis. Nah, itu bisa dilihat costae 5 bentuknya. Selanjutnya kita bahas tentang costae 12. Itu hanya memiliki satu facies articularis capit coscae. Nah, selanjutnya tidak memiliki kolom dia tuh kalau yang 12 gitu. Ada selanjutnya adalah cartilago costalis. Nah, cartilago costalis ini dia tuh memiliki matriks berupa cartilago dengan tepi membulat dan melekat di ujungnya. Nah, kalau yang bisa dilihat itu. Selanjutnya untuk sternum itu dia tuh costa vera vertebralis iga sejati. Nah,
Sedangkan cartilago costalis di sebelah kranialnya dia itu adalah costa spuria, itu adalah iga palsu. Nah selanjutnya yang terakhir itu adalah berakhir bebas dalam lapisan otot dinding abdomen. Nah costa clubtuales febrata iga melayang. Nah, selanjutnya itu adalah vertebra thoracica, itu berjumlah dengan 12 buah, yang satu sama lain itu dihubungkan oleh discus intervertebralis, ditandai adanya persendian dengan costae. Nah, di situ tuh dia ada superior dan inferior, itu ada caput costae, terus ada transversi tuberculus costae, terus ada foramen vertebra, itu berbentuk agak bundar tapi lebih kecil daripada vertebra cervical maupun lumbalis. Nah, selanjutnya lanjut aja, kita bakal membahas tentang artikulasi dari cos cavera. Nah, itu ada arteri capitalis, terus ada costotransversaria. Nah, selanjutnya itu kita bisa dilihat dari sisi posteriornya, itu tuh ada costotraverse joint dan of head of rib. Terus ada lateral costovertebral ligament, terus ada costotransverse ligament. Next. Nah, selanjutnya ada musculus skeleton trunci. Itu tuh dia tuh berfungsi buat membantu proses inspirasi dan ekspirasi. Itu terbagi menjadi 3 lamina. Itu ada lamina eksterna, terus ada lamina media, terus ada interna. Nah, kalau yang eksterna dia tuh terdiri dari musculus intercostalis externus, ada musculus levatis costae, terus ada yang media itu dia tuh internal costalis internus. Kalau yang externa dia tuh dari musculus intercostalis intimus, terus ada musculus subcostalis dan musculus transversus thoracalis. Nah, ini untuk gambar-gambarnya dari ada gambar musculus intercostalis externus, dia tuh yang bagian menuju kayak huruf terus ada yang levator itu yang bagian belakang, terus yang bagian intercostalis internus dia tuh mengarah ke luar gitu. Nah, selanjutnya itu ada inspirasi dan ekspirasi beberapa muskulus-muskulusnya. Kalau yang reguler dia tuh menyelibatkan intercostalis externus, terus ada levator costae, terus ada auxiliaris dia tuh melibatkan dengan musculus scaleni, terus ada musculus serratus gitu. Lanjut aja untuk neurovaskularisasi. Yang pertama itu adalah aorta. Dia tuh aorta, selanjutnya dia tuh membagi ke subclavia dan intercostalis posterior. Terus ada coracica interna, dia tuh lanjut ke truncus costa clavica, dan arteri muscula perna dia tuh lanjut ke arteri intercostalis anterior 7 sampai 11. Nah, untuk vena sendiri dia tuh bisa dilihat itu ada vena intercostalis posterior, dia tuh lanjut ke azygos, terus ada hematikos, terus yang intercostalis anterior itu dia ada thoracica interna dan ada muscopenal. Gitu. Selanjutnya ada yang diafragma. Diafragma itu dia sendiri tuh pembatasnya adalah cavitas thoracis, itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah 2 bagian pars muscularis dan centrum tendinium. Nah, untuk yang diafragma sendiri dia tuh adalah bagian pars lumbaris di yang melekat pada vertebra lumbaris 2. Nah, si pars muscularisnya itu ada 3. Yang pertama ada pars ternalis, terus ada pars costalis, terus ada pars lumbalis. Yang bisa dilihat itu adalah gambar diafragma, itu adalah median articular ligament, terus ada lateral articular ligament, terus ada medial articular ligament, terus ada rectus. Next. Selanjutnya untuk centrum tendium itu dia ada hiatus articus, terus ada hiatus esophageus, terus ada foramen vena cava morgani setinggi berapa, setinggi 5. Nah, untuk neurovaskular dari diafragma ini vaskularisasinya dia tuh yang pertama ada arteri praneka inferior, terus ada arteri praneka superior. Nah, untuk inervasinya ada satu doang, yaitu adalah nervus spanicus. Itu dari nervus spanicus C3 sampai C5.
Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang mediastinum. Nah, mediastinum sendiri dia tuh adalah ruang dalam kapasitas torakis di antara kedua kapasitas pleura. Nah, jadi sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis, yaitu pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke diskus intervertebral antara FTH 4-5. Nah, dia tuh membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan inferius. Next, nah untuk mediastinum superius itu ada termasuk angulus sternalis antara FTH 4-5. Nah, dia tuh berisi dari timus, ada trakea, ada esofagus, ada nervus vagus, ada cava inferior, dan ada preniki lainnya. Nah, terus untuk mediastinum inferior, nah jadi itu dibagi macam-macam, ada mediastinum inferior dan anterior. Nah, untuk yang pertama letaknya dia tuh adalah yang inferior anterior. Dia tuh letaknya ada di anterior perikardium, di posterior sternum dan manubrium sternus thoracalis. Nah, selanjutnya untuk yang isi dia tuh sisanya adalah sisa timus dan nodi limbet lemak dan ada ikatan jaringan ikat longgar. Nah, selanjutnya untuk yang mediastinum inferior media tuh letaknya ada di cavatis pleura dextra and sinistra. Selanjutnya untuk isi ada core, itu ada pericardium nervus plexus pangkal aorta dan pulmonalis vena cava bronchipromi. Next. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu adalah mediastinum inferior posterior. Nah, letak-letaknya itu di bagian perikardium di antara preula mediastinalis. Nah, ada apa aja di situ? Tuh ada esophagus, ada aorta toraki, dan ada vena azygos. Next, untuk klinisnya itu ada yang membentuk lekungan, itu adalah namanya funnel chest. Selanjutnya ada yang namanya ada dada tong, itu namanya barrel chest, terus ada pageant chest, terus ada kyphoscoliosis thorax. Nah, selanjutnya untuk tindakan klinis. Nah, jadi itu tuh ada kondisi patologis. Jadi kondisi patologisnya itu dia tuh adalah dia tuh kayak patah tulang iga 2 tulang lebih. Nah, tindakan klinisnya ada apa? Jadi yang pertama adalah torakotomi. Torakotomi itu dia adalah proses pembedahan. Nah, selanjutnya ada proses dari tubetorakostomi. Itu yang pertama adalah torakostomi, itu adalah prosedur memasukkan tabung untuk mengurangi cairan atau udara yang terperangkap pada kavitas pleura. Next, yang ketiga itu adalah torakosintesis. Jadi itu adalah prosedur pengambilan cairan atau udara itu dengan menggunakan jarum dimasukkan ke spatium interkostalis ke dalam dada. Nah, sekian dari Inhal blok 2.2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.